Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Supriyadi. Saya bertugas di SMK Kaptakan untuk ngajar pendidikan agama Islam di kelas 10. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjadi Cirebon dengan nomor PPG 3209550002425. Kali ini saya akan mempraktekkan mengajar mengenai tema yaitu peran tokoh ulama dalam menyebarkan agama Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, coba KM-nya Surya silakan bareng-bareng berdoa dan biasa juz amannya dibagikan dulu kepada teman-temannya ya. Mangga dibagikan. Nih, silakan dibagikan ke teman-teman. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan aminatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin billahi namalu bil qadu wa tanfariju bil qurahu wa tuqabail hawaitu wa tuhnalu bil hawaitu wa husnul qawatimni wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Sadaqallahul azim. Sekali lagi, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, kelihatannya anak-anak sekalian yang berangkat hari ini kelas 10 semuanya semangat nih. Wajahnya cerah-cerah, kelihatannya calon-calon orang sukses semua. Bapak absen dulu ya. Oke. Abdurrahman Ali Mujirin, Alif Maulana, Andi Arga, Deya, Fajril Ramadan, Epi Salma, Ilham, Muhammad Fahri Yusuf, Muhammad Soleh, Rizky Ramadan, Sulis,
Suryadi, Susanto, Sarip Mahdi, Tanisa, Teguh Santoso, Temi Wijaya, Wilda Maryam. Oke, semuanya berangkat semua ya. Oke, Bapak tanya dulu, gimana Dea, kabarnya sehat gak Dea? Oke, Surya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Aga sehat? Masya Allah, semuanya sehat-sehat ya. Semangat. Oke, kita sebelum pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan teman-teman boleh semuanya berdiri ya. Nanti Bapak iringi dengan instrumen gitar ya. Karena hari ini kita mengiringkan tentang seni melalui wali sunan kalijaga dan sebagainya. Bapak contohkan memakai alat musik ini, instrumen gitar. Oke, anak-anak sekalian, sebelum belajar supaya teman-teman semua yang ada di sini tidak tegang, mari kita bareng-bareng. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk lima. Nah, hebat semua. Coba yang ada di belakang. Ya, yang ada di sini, tepuk satu, kompak semua. Coba yang ada di sini, tepuk satu, tepuk dua. Nah, coba yang ada di sini tepuk tiga. Oke, kompak semua. Kemudian di belakang, tepuk empat. Kompak semua ya. Coba sekali lagi bareng-bareng. Tepuk satu, tepuk dua.
Materinya adalah iman iman kepada malaikat. Materi minggu kemarin adalah iman kepada malaikat. Coba Surya, contohnya kalau iman kepada malaikat itu seperti apa? Contoh iman kepada malaikat itu bahwa kita harus meyakini bahwa malaikat juga. Nah, coba Anggi, contoh beriman kepada malaikat itu gimana? Tadi yang disampaikan oleh Surya itu. Coba Linda apa sih? Nah, apa sih? Bahwa malaikat itu ada yang tahu nggak kira-kira malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu siapa? Siapa? Silakan. Siapa? Malaikat yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Tepuk tangan dong untuk kemarin. Nah, untuk hari ini teman-teman materinya adalah jreng, yaitu tentang peran tokoh ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Nah, coba teman-teman sebelum kita lanjut ke sana, ada yang tahu nggak kira-kira Wali Songo itu siapa? Tuh, seperti itu. Surya, Wali Songo itu siapa Surya? Contohnya Imam Gresik. Iya, Wali Songo itu contohnya adalah Imam. Iya, Sunan Gresik. Iya. Coba yang ada di sini Sunan apa? Tempat tinggal kalian namanya Sunan apa aja? Sunan Jati. Masya Allah, pintar-pintar sekali. Alif ada Sunan, ada siapa aja Sunan? Sunan Kalijaga. Coba Ilham, Sunan apa? Ilham? Sunan Bonang. Ini udah tahu semua ya. Materinya Masya Allah sekali ya. Peran tokoh ulama dalam menyebarkan agama Islam. Ada yang tahu nggak? Sunan Gunung Jati berasal dari mana? Dari mana? Dari Cirebon. Tepuk tangan. Sunan Gunung Jati itu dari Cirebon. Oke, sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menganalisis peran tokoh ulama seperti Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, dalam mencari ilmu dalam menyebarkan agama Islam. Yang terakhir adalah menghargai bagaimana utama ulama mampu menyesuaikan ajaran agama Islam tanpa menghilangkan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Itu tujuan pembelajaran yang hari ini kita pelajari. Oke, jadi anak-anak sekalian, agama Islam itu dulunya tidak ada di Indonesia. Dulu itu agamanya di Indonesia itu berbagai macam. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, bahkan ada yang agamanya adalah Sunda Wiwitan. Ya, ini Tuhan Esa sama seperti itu ya, bahwa di seluruh alam semesta ini ada Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa Tuhannya. Animisme, dinamisme, meyakini banyak Tuhan, kemudian meyakini bisa jadi patung dijadikan Tuhan dan sebagainya, berhala dan sebagainya. Kemudian pada periode awal abad ke-7 Masehi, masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berada di Mekah, Arab, India, orang Cina datanglah ke Indonesia melalui perdagangan seperti itu ya. Nah, agama Islam di Indonesia juga lahir dakwahnya itu tidak keras. Dalam artian tidak keras seperti apa? Jadi warga negara Indonesia atau dulu itu Nusantara, kenapa bisa menerima dengan mudah Islam? Karena satu faktornya adalah Islam itu cinta damai, tidak radikal.
radikal itu mengatakan bahwa ini salah, ini kejam, ini jelek. Kalau Islam enggak, dengan kasih sayang. Ada juga metodenya dengan menggunakan seni seperti yang tadi Bapak contohkan, main alat musik, bernyanyi bersama, kemudian lagu-lagunya tentang religi, tentang teologi ketuhanan dan sebagainya, melalui seni wayang dan sebagainya. Nah, para pendahulu kita, seorang wali itu menggunakan metode yang menyesuaikan dengan adat lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, seperti ini pendekatan secara damai. Islam tidak disebarkan melalui penaklukan. Yang dikatakan penaklukan begini. Jadi kalau misalkan kamu punya kerajaan besar, pengen wilayahnya luas seperti Israel, Israel itu tidak punya negara. Tapi kenapa Israel sekarang itu sudah membentuk negara dan negaranya menjadi negara yang kuat? Karena ini contoh video para wali. Contohnya adalah Sunan Kalijaga menggunakan gamelan sebagai metode dakwahnya. Ini yang main kuda Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kali. Ini contoh orang-orang zaman dahulu ketika baru masuk Islam, memakai tarian, memakai alat musik gamelan, memakai sinden untuk menyebarkan agama Islam. Yang punya buku silakan dibuka bukunya, buku cetak, dan yang punya HP-nya dibuka. Kali ini kalian silakan untuk mencari informasi sebanyak mungkin, berdiskusi dengan teman-teman kalian apa saja yang kamu dapatkan tentang sejarah, boleh. Kemudian tentang siapa sunan-sunan itu, siapa saja orangnya, tempatnya di mana, lahirnya kapan, boleh. Silakan kalian cari, gali sebanyak mungkin. Boleh, berarti satu orang itu satu deskripsi. Misal, Pak, saya menemukan Sunan Gunung Jati, lahirnya di Cirebon. Kamu ceritakan sedikit secara singkat mengenai Sunan Gunung Jati. Silakan dibuka bukunya dan dikerjakan. Waktunya tidak banyak, 20 menit harus sudah selesai semua. Silakan Anda dimulai. Sebelum kita mulai lanjut ya, silakan kalian, barangkali kamunya suka, Pak, saya nggak suka lah sama kelompok A, B, dan C, saya pengennya dibentuk sendiri kelompoknya. Boleh, silakan kalian bentuk sendiri. Saya kasih waktu
semenit untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, boleh sok silakan. Sesuai dengan apa yang kamu suka. Temannya dengan siapa saja, terserah kalian. Yang penting satu kelompok 5 orang. Silakan dicari. Oke, silakan. Boleh silakan. Surya boleh berdiri biar teman-temannya bisa tahu presentasinya. Boleh sambil dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin presentasikan tentang secara singkat mengenai Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah ulama pertama dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14. Asal-usul dan kedatangan di Jawa, asal-usul Maulana Malik Ibrahim masih berdebatkan, namun ada yang menyebutkan dia berasal dari Kasa, Persia atau Samarkand di Asia Tengah. Ia berlayar ke Nusantara dan diperkirakan berlabuh di Gresik pada tahun 1371 Masehi. Strategi dakwah Sunan Gresik menyebarkan agama Islam dengan pendekatan yang halus melalui perdagangan dan pergaulan. Ia juga dikenal sebagai tabib yang mengobati berbagai penyakit menggunakan keahliannya sebagai media dakwah. Ia mendirikan masjid dan pondok pesantren di daerah Leran, Manyar, Gresik. Beliau wafat diperkirakan pada tahun 1419 dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik. Makamnya selalu ramai dikunjungi berziarah, terutama saat haul yang diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Batu nisannya berasal dari Gujarat dan bertuliskan kaligrafi dalam bahasa Arab yang menyatakan ia adalah guru para pangeran dan tongkat para suku. Mungkin sekian saja dari saya. Presentasi dari saya, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Presentasinya detail banget, bagus banget ya. Semoga kelompok yang lain juga bisa seperti Surya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Tidak Endren. Ya. Nama asli Sunan dari Jaga Indonesia. Tadi siapa namanya? Iya, namanya siapa? Raden. Idi, masya Allah. Ya, itu contoh daripada cerita Sunan Kalijaga. Baik, teman-teman sekalian, sekarang sudah paham belum tentang pelajaran Sunan-Sunan ini? Masuk ke Islam di Indonesia, kira-kira sudah paham belum? Paham. Kalau sudah paham semua, silakan Happy boleh membuat kesimpulan atau teman yang lain boleh membuat kesimpulan, dibacakan tentang sejarah Sunan dan masuknya Islam di Indonesia. Ya boleh, Happy boleh, silakan. Silakan boleh berdiri. Silakan. Kesimpulan tersebut adalah dakwah para wali menggunakan pendekatan eduktif atau persuasif dan kultural yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam budaya dan toleransi lokal tanpa kekerasan. Mereka menggunakan media seperti wayang, pendidikan, dan penggunaan masjid untuk menyebarkan agama Islam. Oke, bagus sekali teman-teman, tepuk tangan dong untuk baik, anak-anak sekalian. Ini adalah contoh asesmen ya, materinya terkait dengan apa yang hari ini kita pelajari. Silakan teman-teman kerjakan soalnya 15 ya, waktunya cuma 15 menit, dikerjakan sampai selesai. Di sini ada nama, kelas, kemudian sekolah, kemudian silakan kalian taraf ya, para ajudan kalian di pertemuan kali ini. Silakan diisi
hasil curian tersebut kepada orang-orang miskin dan terlantar adalah sunan. Sebenarnya jawabannya C, betul. Silakan. Selanjutnya nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan raga metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi Tanah Jawa yang memiliki standar kanda sebagai seorang raja sekaligus sebagai seorang ulama adalah C. Metode takfiri, yaitu menganggap orang kafir yang menganggap orang kafir orang yang tidak beriman. Baik anak-anak sekalian, Bapak lihat dulu ya siapa yang hari ini sudah lulus dan remedial. Yang remedial nanti ada tugas yang lain ya. Oke, Bapak lihat dulu sebentar. Baik, yang remedial yang pertama adalah Fahri ya. Nanti Fahri karena salahnya banyak banget ya. Jadi di bawah KKM. Jadi Fahri nanti tolong membuat resume materi hari ini untuk dikumpulkan minggu depan nantinya ya, supaya untuk menambah nilai ya. Beda dengan kita tidak boleh membenci ya, tidak boleh membenci, malah harus kita lindungi karena itu adalah bentuk daripada toleransi seperti itu antar umat beragama yang tadi dibacakan oleh kalian. Ya ayatnya seperti itu. Apa sih ayatnya tadi? Akum. Itu seperti itu. Bapak punya cerita sedikit sebagai muslim. Seandainya kamu adalah seorang lebah, ya. Seandainya kamu adalah seorang lebah, maka kamu adalah orang yang sangat berguna untuk lingkungan sekitar. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya nanti untuk pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan itu adalah materinya tentang iman kepada para rasul. Iman kepada apa? Rasul. Nanti disiapkan ya yang hari ini tentang sejarah Islam masuk Indonesia dan sejarah adanya wali 9 dari Pak Yudi. Bila ada kata salah, mohon maaf, bawa pantun. Ya. Bila menemukan jarum, simpanlah di dalam peti. Bila